Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Hai semua, perkenalkan aku Giovanni Christian dari kelas 11 Saintek nomor absen 3. Kali ini aku akan membawakan materi mengenai momentum dan impuls. Yuk simak penjelasannya. Apa itu momentum? Momentum adalah salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya adalah ketika ada motor bermasa 50 kg, mobil bermasa 1500 kg, dan truk bermasa 2500 kg. Di antara ketiga benda ini, manakah benda yang paling sukar dihentikan? Jawabannya adalah truk. Karena benda yang bermasa besar memang sulit untuk dihentikan. Sehingga dari contoh ini dapat didefinisikan momentum sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Momentum dipengaruhi oleh massa suatu benda dan juga kecepatannya, sehingga dapat ditulis dengan rumus P sama dengan massa dikali kecepatan. P melambangkan momentum dan satuannya adalah kilogram meter per second. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai impuls. Contoh sederhananya adalah ketika menendang bola. Untuk membuat bola bergerak, maka diperlukan gaya dari seseorang dengan cara menendangnya. Ada selang waktu antara pergerakan kaki saat mengayunkan kaki hingga akhirnya mengenai bola dan bola tersebut menjadi bergerak. Ada waktu yang dibutuhkan dari kaki hingga mengenai bola. Itulah yang dinamakan impuls. Sehingga impuls dapat didefinisikan gaya kontak rata-rata F yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu yang sangat singkat. Dengan kata lain, impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda bergerak. Impuls bergantung pada gaya dan selang waktu, sehingga dapat dituliskan I sama dengan F dikali delta T. Nah, delta T didapat dengan cara T dikurangi T0. Teorema impuls momentum yang berbunyi impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awal. Teorema ini menunjukkan bahwa perubahan momentum suatu benda tidak hanya bergantung pada besarnya gaya yang diberikan, tetapi juga pada lamanya gaya tersebut diberikan, sehingga dapat ditulis dengan rumus I sama dengan delta P, yang mana delta P didapat dengan cara P dikurangi P0. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, dapat dibuktikan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rumus ini. Momentum pada hukum 2 Newton dapat dilihat dalam gaya dorong roket dan gaya sabuk pengaman mobil. Gaya yang terjadi pada kedua contoh tersebut disebut gaya impulsif. Berikut ini adalah contoh soal dan cara pengerjaannya dari soal yang membahas mengenai momentum dan impuls. Momentum sangat berkaitan dengan tumbukan. Tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum yaitu jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan. Benda yang saling bertabrakan akan mengalami tumbukan yang jenisnya berbeda-beda, tergantung dari kondisinya. Jenis tumbukan dapat dibedakan berdasarkan perubahan energi yang terjadi. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna atau elastis, dengan syarat E sama dengan 1, dan energi kinetik sebelum sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian dengan syarat E lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1 dan energi kinetik sesudah lebih kecil dari energi kinetik sebelum tumbukan. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastis dengan syarat E sama dengan 0 dan energi kinetik sesudah lebih kecil dari energi kinetik sebelum tumbukan. Koefisien restitusi dengan lambang E adalah rasio kecepatan dua benda sebelum dan setelah tumbukan. Ini adalah rumus dari koefisien restitusi. Berikut ini adalah contoh soal dan cara pengerjaannya dari soal yang membahas mengenai tumbukan. Contoh penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari adalah mobil. Ketika sebuah mobil tertabrak, maka mobil akan penyok. Mobil didesain mudah penyok dengan tujuan memperbesar waktu sentuh pada saat tertabrak.
Waktu sentuh yang lama menyebabkan gaya yang diterima mobil atau pengemudi lebih kecil dan diharapkan keselamatan pengemudi lebih terjamin. Contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari adalah pemukul atau palu. Palu tidak dibuat dari kayu saja, tetapi juga dibuat dari besi. Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impuls yang besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Contoh tumbukan lenting sempurna yaitu tumbukan antara dua bola elastis seperti bola biliar. Contoh tumbukan lenting sebagian yaitu sebuah bola basket yang dipantulkan, lama-kelamaan jika didiamkan kecepatan bolanya akan berkurang. Contoh tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu peluru yang ditembakkan pada balok dan bersarang di dalam baloknya. Materi mengenai momentum dan impuls cukup sampai di sini saja ya. Kiranya materi yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you!